Halo, selamat datang kembali di episode terbaru podcast Eco Warrior. Aku Diva dan hari ini lagi ada di Samsara Living bareng Pak Agung. Halo Pak, apa kabar? Astungkare Rahayu, Mbak Diva. Astungkara. Semoga juga Rahayu. Amin. Oke, mungkin Pak Agung mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman. Baik, terima kasih waktunya Mbak Diva. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemajuan kebudayaan karena kami di Samsara ini memang concern terkait dengan kebudayaan. Juga salam sustainability buat kita semua. Saya sendiri, nama lengkap Ide Bagus Agung Gunartawe, sebagai salah satu founder ya dari Samsara Living Museum yang terletak di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Mbak Diva. Mungkin itu. Oke, sebagai founder nih Pak, boleh diceritakan sedikit nggak sebenarnya Samsara Living itu apa sih? Dan purpose yang sedang dijalani sama Samsara Living itu apa aja? Ya, sebelumnya mungkin izin saya memberikan apresiasi dulu kepada Ekoturism Bali Aish. bahwa apa yang sudah dilakukan ini Mbak Diva adalah sesuatu yang satu sama dengan visi kami ya. Yang kedua menurut kami sangat penting karena pola-pola pikir yang seperti kita kembangkan bersama ini memang harus kemudian diperluas ya. Betul. Supaya dia semakin masif melalui pola-pola komunikasi yang dilakukan. Nah, kalau bicara Samsara Living Museum atau Museum Kehidupan Samsara gitu ya. Ini adalah sebuah inisiatif yang berusaha ya dengan segala keterbatasan melahirkan semacam prototipe ya atau permodelan yang memungkinkan kita kemudian untuk menemukan cara bagaimana mengembangkan potensi sumber daya unggulan daerah berbasis budaya ya di daerah yang penuh tantangan. Jadi ada 2 poin mungkin yang saya bisa sharing kepada audiens. Yang pertama adalah pengembangan budaya, yang kedua adalah di daerah yang penuh tantangan. Nah, jadi prototipe yang kami harapkan bisa lahir dari inisiatif ini, kemudian mungkin ya harapan kami juga bisa menjadi cara kawan-kawan kita di seluruh Indonesia, yang saya yakin sebagian besar atau banyak sekali memang masih berada di daerah-daerah yang penuh tantangan. Nah, ini kemudian mereka punya pilihan untuk bagaimana mengembangkan daerahnya, terutama yang berbasis pada budaya. Jadi Samsara itu bukan destinasi gitu ya, bukan semata-mata kegiatan yang kemudian memprovide produk atau experience, lalu semata-mata juga hanya memenuhi aspek finansial, tidak. Tetapi lagi-lagi Samsara adalah sebuah inisiatif untuk bagaimana masyarakat di daerah yang penuh tantangan, which is itu banyak sekali di Indonesia, ini punya pilihan untuk tetap bisa berkembang dengan cara yang baik, salah satunya melalui landasan budaya. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan Samsara Living itu kan pengembangan yang berbasis budaya ya. Betul, betul. Nah, kemudian gimana sih cara menerapkan atau mengimplementasikan prinsip sustainability di Samsara Living ini? Dan SDG mana aja sih yang dijalankan dan impact nyatanya tuh apa aja tuh Pak? Kalau boleh dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Diva. Jadi sebenarnya kami dengan segala keterbatasan informasi ya, termasuk saya pribadi lah, knowledge gitu ya tentang SDGs, apalagi ada 17, 18 gitu kan, banyak sekali. Jadi yang kami lakukan sebenarnya adalah sesuatu yang paling sederhana saja gitu. Bagaimana kemudian masyarakat yang ada di daerah seperti di tempat kami yang relatif penuh tantangan ini, tadi kami sudah sampaikan, berusaha kami berikan permodelan sehingga mereka tetap confidence ya untuk stay, untuk tinggal, untuk bertumbuh di wilayah yang penuh tantangan ini. Dengan harapan ya paling tidak, misalnya ini saya ambil contoh yang paling kecil, mungkin tidak secara spesifik masuk di 17 subsektor ini gitu ya. Tetapi dia menurut saya cukup menjiwai ya. Misalnya salah satunya adalah dengan mereka bisa produktif di rumah mereka masing-masing, maka kecenderungan untuk dia move ya, pindah entah ke kota lain dan lain sebagainya. Ini kan semakin kecil. Betul. Sehingga otomatis akan mengurangi aspek mobility. Mobility nanti akan berhubungan dengan kebutuhan tentang fuel misalnya. Kemudian dari fuel apalagi yang fossil base gitu kan, ini akan memberikan dampak tentu sama lingkungan, karbon dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan, hal paling sederhana paling tidak itu akan terjadi. Karena mereka bisa produktif di kampung masing-masing. Nah lalu tambah perantal perintil sedikit ya, ini di belakang kita ini sedang berada di dapur misalnya.
terlepas dari kayu bakar ini sebenarnya juga ada unsur, karena pembakaran ya, Iya, ada unsur betul. karbon. Tetapi coba dibandingkan sama LPG. Wah, itu Itu jauh berapa lebih besar. wilayah harus dilewati ya, misalnya Betul. dia pabriknya ada di Jawa, kemudian ya harus ada mobil, harus ada kapal laut, harus ada tenaga. Berasa berapa proses pembakaran gitu ya, terus juga kontribusi karbon dan seterusnya kepada Mhm. atmosfer. Nah ini sebenarnya juga berkontribusi terhadap sustainability. Ya termasuk bahan bangunan ya, bisa dilihat lah, mungkin nanti di video bisa lebih seksama gitu. Ini semua memang kami ambil dari pemanfaatan bahan baku yang berada di sekitar kita. Iya, heeh. Mobility-nya tidak ada ya, kemudian juga bahan bakunya adalah sesuatu yang memang mereka tanam ya, kemudian mereka panen sendiri, jadi sirkulasi gitu ya, apa istilahnya, sirkular ekonomi dan seterusnya juga dia terjadi di sini. Nah, sehingga menurut kami sebenarnya masyarakat kadang disodorkan istilah yang seperti menara gading gitu ya, apalagi Mhm. berbahasa Inggris, ini kan seperti tidak confidence, seperti merasa justru yang nun jauh di sana sudah lebih hebat melakukan. Padahal kita sudah melakukan di rumah masing-masing. Iya. Nah, justru kami ingin memantik motivasi ini bagaimana masyarakat kemudian memahami bahwa sebenarnya mereka sudah punya resources itu untuk bisa melakukan proses sustainability, didukung bahkan oleh local knowledge ya, kearifan lokal, oleh literasi tradisional yang memang sudah bicara tentang sustainability ribuan tahun yang lalu. Trihita Betul, betul. Karana gitu ya. Kemudian ya dalam implementasi macam-macam lah. Ada kalau di Bali kita mengenal misalnya hari baik yaitu tumpek gitu ya. Salah Mhm. satunya tumpek warige itu kan mengapresiasi tanaman dan seterusnya. Ada beberapa tempat di Karangasem yang menjadi ekosistem museum kehidupan juga. Jadi bukan hanya Samsara ya, Mhm. ekosistem living museum yang kami sudah bangun, ada juga living museum Tari Sangyang. Nah, Mmm. itu di Desa Griana Kauh mereka punya tradisi agraris pantun mase namanya. Jadi padi yang berumur setahun, yang mulai permohonan benih sampai bisa dihidangkan di atas meja makan, itu butuh waktu setahun. Jadi Oh, betul-betul slow food ya, dengan slow 9 food. ritual yang menyertai, di mana ritual ke-6 pada saat mau keluar biji padi itu ada menarikan Sang Hyang Dedari. Jadi ada tradisi yang sangat wise sekali. Nah, problemnya kan masyarakat terutama anak muda mungkin saja hari ini sudah tidak proud lagi Iya, sudah tentang nggak local peduli knowledge yang juga. mereka Heeh, punya. heeh. Padahal itu berlipat-lipat lebih konkret ya, lebih valuable daripada misalnya hanya sekedar memenuhi kriteria SDGs. Kira-kira begitu, Oke. Mbak Diva. Oke, iya sih tadi aku juga udah sempet keliling di sini dulu Ya, juga, ya. dan emang semuanya masih asli dari sini ya, Betul, sampai betul, semua. kopi, terus tadi pembuatan arak sama makanan apa tuh Pak tadi Ada namanya? laklak Oh ya, iya, ada laklak, heeh, belayak, betul. itu kebanggaan local pride lah, kebanggaan Iya, lokal local gitu. pride, hashtag local pride. Oke, Gitu, Mbak jadi Diva. Pak, tadi juga sempat disebut kalau ini tuh, di daerah yang penuh banyak tantangan ya. Betul, Nah, betul. kira-kira tantangannya seperti apa aja sih Pak dan dalam implementasi sustainability ini? Iya, mungkin sebenarnya tantangannya cukup merepresentasi tadilah Mhm. banyak daerah di Indonesia. Satu memang relatif jauh dari akses-akses utama Bali Mhm. lah ya. Mungkin tadi Mbak Diva berangkat dari selatan, Iya, butuh betul. waktu 2,5 jam gitu kan. Betul. Artinya effort orang untuk sampai di titik ini ketika dia tidak punya special purpose, ya terlalu waste lah gitu, ya ngapain juga ke sini 2,5-3 jam. Yang kedua, 87% wilayah kami di Kabupaten Karangasem Mhm. ini adalah lahan yang boleh dibilang kritis lah, Kritis gimana tuh? kering, Oh, ya kering? bebatuan gitu ya, Oh. lahar dan seterusnya. Kita ya karena memang daerah yang dekat sekali dengan gunung berapi ya. Jadi dari beberapa kali periodisasi Gunung Agung meletus, itu ya sebagian besar daerahnya memang jadi kering. Ada Oh. kemudian yang subur tetap, tetapi ini yang tidak dilalui laharnya. Oh, ini dilalui lahar? Lalui. Oh. Ini habis. Makanya yang ketiga tantangannya adalah kami berada di prone disaster area. Jadi berada di radius rawan bencana, sehingga 24 jam orang di desa ini berbeda dengan 24 jam orang di luar. Ya, kenapa? Karena sebagian di antara waktu ini kami harus pakai untuk siap-siap anytime Siap-siap. evacuated. Oh. Seperti Mhm, tahun mhm, mhm. 17-18 ya, 2017-2018, desa ini harus kosong karena itu bagian dari standar mitigasi. Oh, Ya kan? gitu. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya local income juga relatif rendah lah masih ya, kalau bicara pendapatan masyarakat dan Mhm. seterusnya, termasuk indeks pembangunan manusianya. Jadi secara
apa istilahnya educational background juga masih relatif rendah. Nah, tantangan ini kan kalau tidak disikapi dengan Mm-mm. melahirkan prototipe yang kompatibel gitu ya, Mm-mm. yang bisa menjadi problem solving ketika masyarakat tidak dalam kondisi fit. Mm-mm. Kalau memang mereka harus kemudian mengikuti standar yang general, Mm-mm. ya nggak akan bisa pernah berkembang, tidak Oh akan pernah gitu. bisa punya kans untuk melakukan inovasi. Nah, makanya Samsara lahir untuk itu sebenarnya, Mbak Diva. Oke, lalu untuk menghadapinya tuh Ya. gimana tuh? Misalnya harus evakuasi gitu. Ya, sebenarnya sih itu salah satu aja ya. Mm-mm. Jadi tadi salah satu challenge adalah kami berada di prone disaster area gitu. Tapi mungkin secara umum sebenarnya kami dengan beragam bentuk diskusi, pengayaan, ya seminar, kemudian juga pendampingan, kita menginvite banyak sekali para ahli ya, Mm-mm. narasumber untuk mendengarkan gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sehingga daerah seperti tempat kami ini dan banyak lagi daerah lain yang juga penuh tantangan punya solusi. Nah, yang paling penting menurut kami memang bagaimana daerah itu kemudian bisa survive based on resources yang mereka punya. Jadi Oke. potensial yang mereka punya. Karena seringkali hari ini kita itu terkelabui bahwa apa yang kita anggap baik itu justru jauh sekali dari strength kita. Mm-mm. Jadi kita akhirnya mau tidak mau harus bertarung di weakness gitu kan. Katakanlah tadi, kalau memang kenyataannya hari ini kita tidak sedang berada di wilayah di mana masyarakatnya punya educational background yang bagus, kalau harus menunggu sampai punya itu, iya kapan mulainya gitu kan. Iya, Ya keburu di kelamaan nanti. lindes lagi gitu oleh daerah lain. Nah, sehingga memang harus berangkat dari situasi itu. Lalu juga ketika misalnya ada local income yang relatif kecil, Mm-mm. kita jadikan masalah yang membuat kita kemudian merasa bahwa kita tidak akan bisa melakukan apapun ketika kita belum bisa mengupgrade local income ini, ya sama tadi. Mm-mm. Jadi tidak akan pernah bisa mulai. Nah, makanya kami menjadikan prinsip bagaimana kita memulai langkah pertama. Even dia sesimpel apapun ya, sekecil apapun, yang penting kita memulai, Yang penting melakukan memulai. sesuatu, dan itu betul-betul menempatkan sumber daya yang kita miliki sebagai punggawa gitu ya, sebagai lokomotif yang kemudian kita memang banggakan ya, kita memang exercise, lalu kita jadikan tools untuk mengembangkan berbagai bentuk potensi. Tidak hanya pariwisata. Jadi kami justru memang tidak ingin tersandera bahwa semua bentuk pengembangan itu harus berhilir hanya pada tourism. Oke. Karena menurut kami bisa jadi memang ada daerah yang tidak cocok. Ya. Bahwa ternyata ada aspek tourism mungkin bukan pada first steps, tetapi dia kemudian menjadi bonus-bonus selanjutnya. Mungkin dia lebih strong di agriculture resources-nya, ya, termasuk mungkin di cultural resources, creative economy resources, dan Oke. seterusnya. Jadi mungkin kalau bicara apa strategi paling fundamental adalah tadi, bagaimana kita melakukan sesuatu justru dengan kekuatan yang dimiliki oleh daerah kita. Tidak latah gitu ya. Mm-mm. Kemudian tadilah justru kita sangat appreciate terhadap cara orang berkembang. Akhirnya kita meninggalkan justru strength kita. Berarti memang menggunakan kekuatan yang emang Betul. kita punya dari awal ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, acara apa sih yang paling berkesan yang mungkin pernah diadain di sini atau mungkin di luar untuk bawa nama Samsara Living Acara Museum? ya, acara ya. Ya, mungkin sebenarnya kami sekali lagi merasa beruntung ya, dan juga harus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dalam hal ini Ya. Ekoturism Bali dan banyak lagi stakeholders yang lain yang selama ini sudah berkontribusi ya, bersinergi dengan kami, karena tanpa pentahelik ini gitu ya, government, community, bisnis, kemudian ada akademisi dan juga media, maka apa yang kami lakukan ya tidak bisa serta-merta berkembang begitu rupa. Nah, sehingga memang banyak sekali sudah inisiatif-inisiatif, event, kolaborasi, program dan seterusnya yang kami lakukan. Tetapi mungkin salah satu yang cukup signifikan menjadi semacam legitimasi bahwa ketika kita mampu melahirkan, istilah saya di strategi komunikasi namanya positioning gitu ya. Bagaimana satu daerah, satu tempat, satu produk, satu inisiatif itu punya positioning. Maka event dia jauh, event dia mungkin cukup challenge gitu ya untuk mencapainya mungkin secara jarak, untuk berkolaborasi secara teknikal, maka orang akan tetap cari.
Nah, yang saya mau sampaikan adalah Samsara Songkare ya pernah berkesempatan menjadi kolaborator G20. Oh. Iya, jadi tahun 2020 untuk ministerial level meeting ya, pertemuan tingkat menteri pendidikan dan kebudayaan dari 20 negara. Nah, itu dikolaborasikan dengan kami, dilakukan di Samsara. Karena para menteri terutama aspek pendidikan mereka cukup tertarik juga dengan pola pendidikan berbasis budaya ya yang kami lakukan di sini. Harapannya mungkin mereka juga bisa menjadikan ini referensi untuk mereka kembangkan di negara masing-masing. Ya, itu salah satu. Oh ya, menarik sekali ya, G20. Ya, Astokara. Oke, selanjutnya apa nih pengetahuan Pak Agung atau Bli Agung mengenai ekowisata Bali? Ya, cukup familiar lah ya, cukup familiar karena memang menurut kami ekowisata Bali ini sangat strategis gitu ya, mengambil aspek yang sangat strategis. Kenapa demikian? Karena ketika jargon ya begitu tinggi dilambungkan, diwacanakan tentang sustainability dan seterusnya, tetapi tidak ada satu platform yang mampu menerjemahkan, mengkonsolidasikan, ya membuat semacam sertifikasi sehingga dia ada standarisasi. Maka menurut saya omong kosong aja gitu. Jadi menurut saya ekoturism Bali sudah mengambil peran ini, peran penting ini untuk bagaimana kemudian ada proses standarisasi, ada awareness di situ ya, masyarakat, stakeholders pariwisata dan seterusnya untuk menjadikan Bali paling tidak sebagai piloting mungkin ya harapannya kan sebenarnya seluruh Indonesia gitu ya. Bali sebagai piloting kemudian punya posisi yang memenuhi kriteria daripada sustainability itu sendiri. Jadi salut dan semoga ini bisa terus berkembang semakin baik ke depan. Oke, lalu Pak, untuk menjalani sustainability ini siapa sih yang jadi inspirasi besar Samsara Living? Iya. Ya mungkin sebenarnya sih kalau hari ini kita banyak berinteraksi di media gitu ya, di sosial media. Banyak sekali tokoh yang punya kaliber gitu ya, baik internasional, nasional dan seterusnya. Tetapi kalau jujur saya sampaikan secara personal ya, mungkin agak nyentrik ya, artinya agak out of the box lah. Boleh. Saya justru mohon maaf ini Mbak Diva tidak bermaksud narsis gitu ya. Tapi memang saya salah satunya mengidolakan orang tua kami. Oh. Ya. Bagaimana tuh, boleh diceritakan? Ya makanya tadi mungkin agak unik gitu ya. Jadi sebenarnya saya atau keluarga gitu ya, memang tanpa disadari, hari ini aja baru kita kenal yang namanya sustainability, ada SDGs atau apa. Tapi 10-20 tahun yang lalu kan kata yang tidak pernah lewat gitu ya, terngiang di telinga kita, dalam pergaulan kita dan seterusnya. Nah makanya pada saat ya saya mungkin, yang saya bisa ceritakan setelah saya lahir gitu ya, yang sebelumnya mungkin kakak yang bisa. Tapi paling tidak setelah saya lahir, saya merasa bahwa di bawah alam sadar saya, itu memang sudah ditanamkan ya, sejak kecil prinsip-prinsip sustainability ini. Walaupun beliau sendiri saya yakin tidak tahu istilah sustainability, tapi dalam keseharian ya bagaimana kemudian di situ ada awareness gitu ya, ada empathy terhadap masyarakat yang mungkin masih di bawah garis kemiskinan, kan salah satu nilainya tentang itu misalnya. Jadi memang itu sudah diasah. Ya termasuk Samsara kalau kita mungkin berbicara semata-mata dari aspek ekonomi, hampir tidak ada kriteria yang terpenuhi, ya kan? Accessibility nggak ada, human asset yang kemudian bisa mengelola secara proper mungkin belum lah gitu ya. Financial capital juga sangat terbatas. Jadi nggak ada nih kriteria yang bisa terpenuhi ketika orientasinya hanya bisnis. Tapi karena kami memang diasah sejak kecil untuk punya empati tadi gitu ya. Bagaimana kemudian kita punya kontribusi even sekecil apapun ya terhadap tadi misalnya salah satunya hubungannya dengan kemiskinan, maka itu bisa terasa gitu lah. Nah jadi kalau tadi ditanya siapa yang menginspirasi, menurut kami justru yang paling fundamental adalah dari orang terdekat, which is itu salah satunya orang tua kami. Oke, berarti menarik ya, dari kecil udah membiasakan nih prinsip sustainability, itu ternyata di hari ini justru itu yang memang dibutuhkan secara secara global lah ya, secara global orang semua bicara sustainable, regeneratif. Ternyata sudah dilakukan dari dulu ya. Oke, berarti sekarang pelestariannya lah ya. Dilanjutkan betul, lah gitu betul. Ya. Keberlanjutannya. Oke, aku mau tanya nih Pak Agung, dalam 5 tahun ini
visualisasi Pak Agung mengenai Bali itu gimana sih, terutama 5 tahun ke belakang apa ke depan? Ke depan. Oke. Mengenai tourism lah. Iya, mungkin begini. Saya sendiri tidak merasa punya apa ya istilahnya kapasitas gitu ya. Oke. Ya, siapalah saya gitu bicara sesuatu yang apalagi 5 tahun ke depan. Tetapi ini lagi-lagi murni dari pengamatan gitu ya, dari observasi saya secara manual, secara otodidak, secara alami, day to day di sini gitu berinteraksi sama masyarakat, sama tamu juga. Memang Bali ini menurut saya di permukaan sepertinya sedang baik-baik saja gitu. Tetapi kalau kita jujur, ya sedikit ke dalam, apalagi dalam banget gitu ya, itu memang perlu ada awareness, ya, keseriusan dari semua pihak. Memahami bahwa ketika tidak dilahirkan pola-pola pengembangan yang wise, ya, yang bijaksana, maka besar kemungkinan kita akan menghadapi masalah yang cukup serius ya, menurut saya. Gitu. Mungkin saya bicara lagi-lagi hal kecil ya, mulai dari kesenjangan sosial gitu ya. Yang saya maksud kesenjangan sosial adalah seberapa banyak sih sebenarnya masyarakat Bali. Masyarakat Bali ini bukan berarti kayak saya misalnya yang sudah 15 generasi di Bali, ya termasuk Mbak Diva dan seterusnya, pokoknya yang stay di Bali lah. Yang kemudian menjadi tuan di rumah sendiri. Sebagian diantaranya menurut saya bahkan sebagian besar gitu ya, itu ownership-nya mungkin bukan orang kita. Ya ini jujur ya, maksudnya kalau kita mau buka. Gitu. Nah sehingga kalau itu terjadi terus-menerus, maka ya semuanya akan hilang. Bali yang menurut orang, ya kita kan nggak boleh ngaku-ngaku gitu ya. Menurut orang, strength-nya berada pada aspek budaya, makanya pariwisata budaya. Yang membuat orang datang katanya karena budayanya gitu misalnya. Tapi kalau yang punya budayanya sendiri udah tidak ada gitu kan. Sudah tidak punya ruang, waktu, resources untuk dia bisa melakukan budaya itu sendiri. Lah terus ngapain orang ke sini? Jadi satu hal paling fundamental gitu, daya tariknya hilang ya sudah selesai semua. Nah sehingga menurut saya harus secara bijak disikapi bagaimana 5, 10, 20, 50 tahun ke depan. Itu diperbanyak inisiatif-inisiatif yang mampu menyadarkan supaya masyarakat Bali ini jadi tuan di rumah sendiri. Iya, harus dari komunitas lokalnya harus begitu, langsung. karena Ya, dia betul. yang kemudian bisa menjadi identity, uniqueness, ya adalah unique selling point, positioning bahasa strategi komunikasi gitu ya. Sehingga ini akan bisa bertahan ya, value-nya akan bisa bertahan. Istilah Balinya taksunya akan bertahan, gitu. Daya tariknya bertahan. Nah yang kedua, menurut saya memang prototipe itu ya ini tidak bermaksud kemudian samsara sentris gitu tidak. Kami meyakini prototipe itu memang harus membuat masyarakat merasa mampu melakukan. Jadi jangan prototipe itu tiba-tiba template gitu. Lalu diinstal dan di situ ternyata kriterianya tadi lah butuh financial capital yang besar, butuh human asset yang tiba-tiba tinggi, kemampuan hospitality yang tiba-tiba hebat. Sangat sedikit sekali yang bisa melakukan. Masyarakat Bali yang majority masih berada di kampung seperti ini udah pasti tidak bisa melakukan itu. Nah sehingga sebenarnya Samsara ini lahir justru untuk melahirkan konfidensi. Ya ini mungkin Mbak tadi atau di video nanti akan kelihatan insert gitu ya. Kalau masuk ke bangunan-bangunan kami, bangunan yang sangat sederhana, yang ketika orang masuk gitu ya, masyarakat Bali sendiri melihat, wah kalau begini mas saya bisa lebih hebat. Jadi mindset itu yang harus dilahirkan. Jangan prototipe itu kemudian membuat masyarakat semakin minder. Wow, kalau serius ini, itu kami sudah pasti tidak mungkin membuatnya. Kami tidak akan mungkin menginisiasi sebuah destinasi katakanlah gitu ya di kampung kami. Ini terlalu mahal buat kami. Jadi itu memang agak nyentrik ya, agak di opposite of gitu ya. Dari apa yang dilakukan selama ini. Nah, kami mencoba even mungkin berkarya dalam sunyi gitu ya. Kan mungkin banyak yang mainstream ya sudah pasti tidak akan menganggap apa yang kami lakukan ini sesuatu yang menarik. Tapi kami mencoba saja dulu berjalan dalam sunyi gitu ya, dalam situasi di mana memang banyak orang belum sepenuhnya paham tentang apa yang kami lakukan. Iya, betul-betul. Mungkin itu 5 tahun ke depan harus lebih banyak lagi nih. Makanya sebenarnya ekosistem Living Museum ini namanya ekosistem, ya kami mencoba sebanyak mungkin pihak menginisiasi. Betul. Ya makanya tadi ada di desa lain, ya sudah ada 6 inisiatif lah sekarang di Kabupaten Karangasem ini. Oke, jadi kan ini sebagai referensi ya untuk teman-teman masyarakat Bali lainnya untuk membuat
yang hal yang seperti sama seperti Samsara Living ini. Nah, ada nggak sih Pak pesan untuk teman-teman di luar sana? Ya. Mungkin yang mau berinisiasi seperti Bapak atau mungkin yang lainnya gitu, untuk menerapkan keberlanjutan atau prinsip sustainable. Iya, tentu itu harapan terbesar kami. Betul. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Samsara ini adalah prototipe aja gitu, permodelan yang eksekutornya adalah harapan kami masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan makanya kami sedang merancang juga, tapi ini masih berprogres lah untuk membangun yang namanya Indonesia Living Museum. Jadi kawan-kawan kita, saudara kita dari Mentawai, dari Sumba, Dayak, ya, dan lain sebagainya, Baduy, itu juga kita harapkan bisa mendapatkan referensi, ya, pengkayaan referensi. Mereka tentu sudah punya referensi juga, tapi pengkayaan referensi yang membuat mereka lebih confidence untuk melakukan hal yang sebenarnya hari ini juga sudah mereka lakukan, ya, preservasi, konservasi. Nah, sehingga harapan kami ya lagi-lagi ini bisa diketok tularkan, bisa semakin masif, sehingga inisiatif organik yang partisipatif gitu ya, yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai aktor utama ini akan semakin banyak. Nah, mungkin saya tadi ketinggalan, saya pengen juga menyampaikan hal ini ke audiens gitu ya. Satu keyword gitu ya, atau satu resipi lah yang kami akhirnya cukup yakini menjadi salah satu strategi utama bagaimana menjalankan sebuah inisiatif, ya, museum kehidupan seperti ini, dan dia punya dampak. Nah, resipi itu adalah masyarakat, ya, khususnya anak muda, itu akan punya keterpanggilan untuk menjadi bagian dari proses preservasi, konservasi, edukasi, dan seterusnya yang berelasi dengan local knowledge gitu ya, atau budaya. Adalah ketika dia melihat apa yang akan dia konservasi, ya, lestarikan, dan seterusnya ini berelasi dengan hidup dia hari ini. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba memaksa dalam tanda kutip anak muda kemudian menjadi bagian dari upaya kita tadi lah, misalnya membaca lontar kembali, ya, belajar menulis di atas lontar dan seterusnya, tiba-tiba gitu ya. Ketika anak muda ini tidak merasa ada relevansinya dengan hidup di hari ini. Nah, kuncinya menurut saya yang salah satu paling penting itu adalah kita menghasilkan sebanyak mungkin case yang merelevansi ini. Kenapa kemudian kalau di dalam, ya, di galeri kecil kita itu cerita tentang 14 siklus hidup manusia Bali, mulai dari dalam kandungan, lahir, bertumbuh, sampai berpulang, ya. Yang kami memang upayakan narasi atau informasi di situ lebih banyak dari aspek semacam logic behind-nya. Behind the ritual atau relevansinya dengan today's life. Katakanlah misalnya kenapa di Ngerujak ada aspek buah-buahan yang buah-buahannya ditentukan. Jadi selected fruit gitu. Misalnya salah satunya yang paling utama dan harus ada 5 gitu. Karena memang 5 ini adalah buah yang secara nutrition fact dan seterusnya yang paling dibutuhkan oleh si ibu yang mengandung dan anak yang ada dalam kandungan. Jadi nggak ada sebenarnya, maksudnya bukan diada-adakan gitu ya. Ritual, tradisi, dan seterusnya. Itu semua punya relevansi dengan kehidupan kita hari ini. Nah, ketika itu dipahami oleh anak muda dan itu berhubungan dengan hidup dia, katakanlah tadi ya dengan kesehatan dia dan seterusnya, bahkan mungkin ada hubungannya juga dengan aspek ekonomi, maka dia nggak perlu dipaksa. Dia justru akan berlomba-lomba menjadi bagian dari proses preservasi itu. Nah, itu mungkin satu keyword ya, saya mau sampaikan ke Mbak Diva bahwa penting sekali untuk kita mengambil peran bagaimana merelevansi antara local knowledge yang cenderung abstrak, filosofis gitu ya, susah dipahami lah. Ini dengan today's life yang simple, yang sistematik, metodologis gitu ya. Kira-kira itu ya, saya merasa perlu menyampaikan ini juga kepada audiens. Oke, jadi tadi kita udah berbincang-bincang banyak ya Pak ya, nggak terasa udah 30 menit lebih nih. Jadi mungkin Pak Agung mau memberikan konklusi setelah kita berbincang banyak ke teman-teman. Baik, Mbak Diva, mungkin pendek aja satu kalimat. Jadi sebenarnya apa yang kita perbincangkan dari tadi gitu, yang saya mungkin sampaikan juga bahkan secara menggebu-gebu ya, karena memang ini passion dan semangat kami. Intisarinya adalah bagaimana masyarakat itu kemudian bisa sampai pada satu sugesti bahwa apapun itu ketika dia semakin dilestarikan, maka dia akan semakin mensejahterakan. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu Astongkare, ya, Sustainable Development Principle dan seterusnya ini akan jalan.
Oke. Karena inline antara Betul. pelestarian, konservasi, ya edukasi dan seterusnya dengan monetisasi atau prosperity. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Agung, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut Tourism Sama-sama. Bali. Tadi juga sudah keliling sama dijamu makanan juga tadi. Mudah-mudahan berkenan. Ya. Oke teman-teman, itu tadi kita udah berbincang sama Pak Agung dari Samsara Living Museum. Semoga bisa menginspirasi teman-teman atau bahkan bisa untuk datang ke sini juga. Jadi sampai jumpa di Eco Warrior selanjutnya.